Aku bukan menantu sampah. Bab 943 Acara Pertarungan Roh Keluarga Wang. Jiwa dihasut. Rocky sedikit mengernyit, dan berkata, bisakah kamu ceritakan lebih banyak tentang itu? Warren ragu-ragu, mengingat Rocky baru saja memperkenalkan beberapa Master Feng Shui padanya. Dia menghela nafas, sebenarnya, kami penduduk setempat semua tahu bahwa keterampilan rahasia hasutan jiwa yang dipraktekkan oleh keluarga Wang membutuhkan jiwa yang hidup. Penduduk setempat tahu tentang itu, dan keluarga Wang tidak akan menyentuh kami. Tetapi jika orang luar yang datang ke sini akan dibawa pergi oleh keluarga Wang, dan setelah dilepaskan jiwa-jiwa orang ini akan menjadi gila. Mendengar ini, wajah Rocky langsung tenggelam. Kakek datang ke sini sekali, juga kehilangan jiwanya, dan masih tidak dapat menemukan alasannya. Tanpa diduga, dia datang ke kota Sansui dan menemukan alasan sebenarnya. Keluarga Wang. Sialan. Ada apa? Warren segera bertanya ketika melihat ekspresinya ada yang tidak benar. Rocky kembali fokus, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, masih berapa jauh rumah keluarga Wang? Sudah mau sampai. Warren menunjuk ke depan, dan tidak mengindahnya. Pada saat ini, seseorang di sekitar berteriak, Paman, apakah kamu mendengarnya? Orang-orang di kota mengatakan bahwa Sandiaga baru saja dikalahkan oleh orang asing. Awalnya dia ingin membiarkan anjing serigalanya menggigit beberapa orang asing itu, tetapi dia malah dipukuli. Orang asing itu sangat luar biasa. Petik 2. Benarkah? Warren juga terkejut, dan kembali menatap Rocky. Dia sedikit curiga, tapi melihat sekelompok orang ini berpakaian biasa saja dan membawa 3 wanita bersama mereka, mereka tidak terlihat seperti roh jahat. Wajah Rocky tetap tenang dan bertanya, Sandiaga sepertinya sangat tidak disambut di sini. Orang itu segera berkata, dia lebih dari sekadar tidak disambut, dia adalah pemuda yang jahat, mengandalkan keluarga Wang untuk mendominasi kota ini. Paman pernah digigit anjingnya. Warren tercengang, melambaikan tangannya dengan senyum masam, jangan menyebutkan hal yang memalukan ini lagi. Itu karena aku tidak menggunakan mata dengan baik dan menghalangi jalan anjing Sandiaga. Rocky berkata dengan acuh tak acuh, seekor anjing adalah binatang. Bagaimana orang bisa memberi jalan bagi seekor anjing? Anjing Sandiaga. Warren tersenyum pahit, statusnya lebih tinggi dari orang-orang di kota ini. Lupakan saja, ayo kita pergi. Dia menghilangkan kekhawatiran di dalam hatinya, melihat bahwa Rocky hanyalah orang biasa, karena ketika dia baru saja menyebut Sandiaga, Rocky tidak ada reaksi apa-apa. Beberapa orang di belakangnya juga tidak berkata apa-apa. Tampak mereka semua adalah orang-orang biasa yang penakut. Bagaimana dia bisa berani memprovokasi Sandiaga? Dalam waktu singkat, sebuah rumah besar dan indah muncul di depannya, dengan banyak mobil mewah yang diparkir di luar. 2 baris pengawal kekar menjaga di pintu. Rocky baru saja hendak masuk, tiba-tiba seorang pengawal menghentikannya dan bertanya dengan tajam. Dari luar, apakah ada undangan? Rocky menggelengkan kepalanya. Pengawal itu berteriak, orang tak dikenal dilarang masuk, awas. Warren di sebelahnya juga terkejut, tidak menyangka Rocky tidak ada undangan. Berpikir bahwa Rocky baru saja membantunya, dia dengan enggan berjalan ke depan dan berkata sambil tersenyum. Mereka adalah temanku, kami datang untuk melihat pertarungan. Usai bicara, dia menjejalkan sebungkus rokok. Pengawal itu mengambil rokoknya dan menoleh, masuk. Rocky masuk dan mengangguk ke Warren, terima kasih.
Mengapa kalian tidak ada undangan? Aku kira kalian ada. Warren mengeluh sedikit, dan kemudian menghela nafas. Lupakan saja. Kalian datang ke sini juga untuk melihat acara pertarungan. Ikut aku masuk saja. Titik. Rumah keluarga Wang sangat luas. Acara pertarungan diadakan di halaman belakang, dikelilingi oleh deretan pohon pinus antik. Sudah banyak orang yang duduk di sekitar. Semuanya adalah pelatih bela diri. Banyak orang berasal dari lokal, mengenal satu sama lain dan mengobrol sambil menundukkan kepala. Rocky menyadari bahwa ketika Warren berjalan, tidak banyak orang yang menyapanya, mungkin karena keluarga Song adalah keluarga miskin di daerah itu, dan banyak orang yang tidak ingin menghiraukannya. Warren menemukan tempat duduk terakhir di paling samping, menarik beberapa bangku untuk membiarkan Rocky duduk, dan berkata dengan canggung. Kursi ini diurutkan berdasarkan status keluarga. Keluarga Song datang ke sini untuk menambah keramaian saja, tapi kami tidak berpartisipasi. Anggap saja datang untuk melihat pertarungan dan membuka mata. Baik, Rocky mengangguk dan duduk dengan tenang di bangku. Melihat dia tidak banyak bicara, Warren diam-diam menghela nafas lega. Kekuatan keluarga Song sangat rendah di kota ini. Dia takut Rocky akan meremehkan dirinya ketika melihat begitu banyak orang kuat di sini, dan sekarang tampaknya dia berpikir terlalu banyak. Kursi yang ada di halaman ini tidak mencolok, semuanya diperuntukkan bagi keluarga miskin yang duduk berdasarkan nomor. Jadi Warren membawa Rocky mereka semua untuk duduk di sini juga tidak menarik banyak perhatian sama sekali. Hanya kursi di tengah yang menjadi sorotan dari acara ini. Apakah kamu melihatnya? Warren menoleh dan menjelaskan kepada Rocky, itu adalah keluarga Tang dari kota Sansui, salah satu keluarga besar terbaik. Di sebelahnya adalah Himura, dan senjata ajaibnya adalah cambuk ular roh. Himura dan keluarga Tang tidak mudah dihasut, kali ini mereka pasti akan memicu masalah. Tapi mau gimana pun yang paling kuat adalah keluarga Wang. Dengan keterampilan jiwa seni rahasia keluarga Wang saja sudah sangat menakutkan. Rocky mendengarkan penjelasan Warren dalam diam, tatapannya dingin. Tampaknya keluarga Wang telah tumbuh semakin kuat selama bertahun-tahun, dari keluarga kelas 2 menjadi kepala keluarga di seluruh kota Sansui. Mereka juga mengandalkan kekuatan dengan menghancurkan keluarga lain di tahun-tahun awal. Dan keluarga Dini dan Disa juga dihancurkan oleh keluarga Wang. Semua senjata ajaib dan harta benda diambil. Keluarga Wang ini seperti cacing penghisap darah, sampai sekarang telah menjadi keluarga kelas 1 di kota Sansui, dan tidak ada yang berani mengacaukannya. Pada saat ini, seorang pria dengan gaun panjang membantu seorang pria tua jangkung dengan setelan tradisional melangkah maju, dikelilingi oleh beberapa penjaga di belakangnya. Ini adalah pimpinan keluarga Wang, Roman. Mata Rocky tertegun. Warren tidak memperhatikan pandangannya, dan berkata dengan penuh semangat, "Ya, Roman ini adalah legenda keluarga Wang. Sebelum keluarga Wang pernah jatuh, dia seorang diri membangunkan dan menjadikan keluarga Wang sebagai kepala keluarga. Sekarang keluarga Wang tidak hanya yang pertama di kota Sansui, tetapi juga di seluruh negeri. Banyak petinggi terkenal datang untuk menghadiri acara ini." Dia menjelaskannya dengan antusias, dan tidak memperhatikan dua saudara perempuan di belakangnya. Mata mereka seolah-olah berubah menjadi bilah tajam, hampir memotong Roman menjadi beberapa bagian. Rocky juga mendengus dingin, yang disebut membangun keluarga Wang, mungkin karena Roman mengandalkan kekuatan dan cara tercela untuk menjarah keluarga lain di mana-mana.
lalu menyedot jiwa orang asing untuk mengolah jiwa, memakan darah manusia dan membiarkan keluarga Wang mencapai puncak langkah demi langkah. Setelah mendapatkan komentar penuh semangat dari pembawa acara, acara pertarungan secara resmi dimulai. Kota Sansui adalah kota kecil yang didominasi oleh keluarga ahli spiritual. Menurut tradisi sebelumnya, kota ini akan mengadakan konvensi pertarungan setiap tahun. Setiap keluarga mengirim staf mereka untuk berkompetisi dalam acara dan menggunakan ini untuk menetapkan peringkat keluarga di kota. Karena tangan jiwa keluarga Wang sangat mendominasi, dan juga memiliki banyak instrumen magis yang luar biasa, jadi keluarga Wang selalu menempati peringkat pertama setiap tahun. Saat gong berbunyi, dua orang berjalan maju. Rocky menyipitkan matanya dan melihat salah satu pemuda membawa cambuk panjang berwarna merah tua, sementara pria paruh baya lainnya mengangkat tangannya dan menerbangkan dua cincin perak. Ini, Warren berkata, itu adalah putra dari Himura. Dia menggunakan cambuk ular roh Himura, dan yang lainnya adalah lawan dari Himura, keluarga Tang. Senjata ajaib dari keluarga Tang adalah cincin ganda alam semesta, dan wakil dari keluarga Tang sangat berkuasa. Saat mereka berbincang-bincang, dua orang di atas panggung sudah mulai beraksi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seperti yang diharapkan, kedua keluarga itu memang bermusuhan, begitu naik saja sudah mulai bertarung dengan hebat. Cambuk ular roh Himura naik sebagai respons terhadap badai dan berubah menjadi bayangan cambuk, dan cincin alam semesta keluarga Tang juga menjadi cahaya perak.